Manchester City dan Tottenham Hotspur bermain imbang 3-3 di Stadion Etihad. Dejan Kulusevski mencetak gol penyeimbang pada menit ke-90 bagi tim tamu untuk membatalkan keunggulan The Citizen dan mengakhiri laga dengan skor akhir imbang 3-3. City tampil dominan di babak pertama dan bangkit dari gol cepat Son Heung-min untuk memimpin 2-1 menjelang turun minum. Namun karena sempat ceroboh pada babak pertama, terutama ketika bermain dari belakang, Spurs akhirnya bermain jauh lebih baik di babak kedua. Giovanni Lo Celso menyamakan kedudukan sebelum Jack Grealish membawa City kembali unggul. Namun Dejan Kulusevski menyamakan skor sesaat sebelum pertandingan memasuki 8 menit waktu tambahan. Tensi pertandingan semakin memanas, terutama saat terjadi keputusan wasit yang kontroversial. Wasit yang memimpin laga, Simon Hooper, dikelilingi oleh para pemain City yang marah. Padahal dia memberikan tendangan bebas di lini tengah karena pelanggaran terhadap Erling Haaland. Kenapa pemain Manchester City marah-marah di akhir laga terhadap wasit? Dan apakah hasil imbang ini merupakan pembuktian betapa cerdasnya taktik Ange Postecoglou? Simak penjelasannya sebagai berikut. Kenapa Dejan Kulusevski tidak sering tampil seperti di laga ini? Dejan Kulusevski selalu mencetak gol di 3 laga terakhir di Etihad. Namun mencetak gol atau tidak mencetak gol, bisa dibilang sebenarnya urusan mencetak gol menjadi kelemahan terbesarnya sejak bergabung dengan Tottenham. Untuk pemain dengan bakat seperti Kulusevski, yang gerakannya mengalir, ditopang dengan teknik dan kreativitas yang luar biasa, sebenarnya memberikan banyak manfaat bagi Tottenham Hotspur. Cuman masalahnya, dulu dia seringkali ragu untuk melepaskan tembakan ketika berada dalam posisi mencetak gol yang sangat baik. Pada laga melawan Manchester City kali ini, tepat pada saat timnya membutuhkannya, Kulusevski melakukannya dengan benar. Menghajar umpan silang Brennan Johnson dengan sundulan sempurna ke gawang melewati Ederson. Dengan James Maddison yang masih absen karena cedera untuk sementara waktu, dan Son Heung-min menjadi satu-satunya pencetak gol reguler bagi Tottenham Hotspur, Dejan Kulusevski melangkah maju dan mulai mencetak gol dengan frekuensi yang diharapkan oleh sang pelatih. Ia akan menambah ancaman serangan bagi Spurs. Terlepas dari cara menyerang Spurs, hanya Manchester United yang memiliki gol lebih sedikit dibandingkan Tottenham musim ini, di antara tim 8 besar Liga Premier. Kulusevski menunjukkan di Stadion Etihad betapa besar perbedaan yang bisa dia buat, dan dia memberi Spurs poin fantastis pada saat yang sangat tepat. Mampukah City yang ceroboh bisa bertahan hingga akhir musim? Manchester City kembali menuai hasil imbang lagi. Sama seperti saat melawan Liverpool di Etihad. Sang juara bertahan sempat unggul dan mendapat peluang untuk menyingkirkan lawannya. Namun pada akhirnya, skuad asuhan Pep Guardiola gagal meraih 3 poin penuh. Kita bisa menyebut hal ini tidak wajar bagi skuad sehebat Manchester City. Dan memang demikian. Tetapi kejadian seperti ini telah terjadi pada 3 laga Liga Inggris berturut-turut. Apakah ini hasil dari rasa puas diri yang terlalu cepat dari para pemain Manchester City? Tampaknya tidak demikian. Apalagi jika melihat babak pertama, ketika Manchester City seharusnya bisa mengunci kemenangan dan mungkin bisa unggul 2 atau 3 gol sebelum turun minum, jika saja Erling Haaland bisa bermain dengan standar performanya. City mendikte 45 menit pertama laga di Etihad. Skuad jersey biru langit ini mendominasi wilayah dan peluang mencetak gol. Namun saat memasuki babak kedua, mereka terlihat terlalu santai, sehingga memberikan waktu bagi Tottenham untuk bangkit kembali. Ini tentu saja hal yang aneh dari skuad yang menjadi juara bertahan Liga Premier 3 musim terakhir. Dan apakah mereka akan bisa bertahan jika bermainnya seperti ini terus? Pasti akan sulit. Namun Pep Guardiola bukanlah pelatih sembarangan, dan pasti akan mencari cara sebelum semuanya menjadi masalah besar bagi timnya. Apakah hasil imbang ini pembuktian kehebatan taktik Postecoglou? Tottenham di laga melawan City dengan gigih memainkan umpan-umpan pendek dan tajam dari belakang saat membangun serangan, seperti yang mereka lakukan sepanjang musim ini. Tapi ada satu masalah, kali ini mereka bermain melawan tim terbaik di dunia. City merebut kembali penguasaan bola di sepertiga akhir lapangan sebanyak 12 kali, yang terbanyak dalam setiap pertandingan Premier League musim ini. Mereka dapat mencekik siapapun lawan mereka dengan serangan tanpa henti. Setelah menenangkan diri di babak pertama yang sedikit berantakan, Spurs mulai kembali bangkit di paruh kedua.
dan mendominasi penguasaan bola untuk waktu yang lama di babak kedua. City pun dibuat kewalahan dengan serangan balik Spurs. 2 gol Tottenham datang dari permainan menyerang yang terarah dan langsung. Namun gol Jack Grealish pada menit ke-81 mengembalikan keunggulan bagi City menjadi 3-2. Dan tampak di babak kedua ini, Ange Postecoglou tidak mau merubah gaya permainannya. Ia seperti kembali menegaskan bahwa taktik Spurs tidak akan berubah siapapun lawan mereka. Untungnya Kulusevski mencetak gol penyamang kedudukan di masa injury time yang membuat laga berakhir dengan skor imbang 3-3. Apakah bebalnya Postecoglou yang tak mau merubah taktiknya terbukti jitu di laga ini? Kita harus melihat laga sebulan lalu saat 9 pemain Tottenham digilas Chelsea dengan skor 1-4. Terbukti bahwa taktik Postecoglou tak selamanya ampuh melawan tim dengan pelatih dan pemain top dunia yang ada di Liga Inggris. Keputusan kontroversial wasit rampok gol Manchester City. Usai gol penyeimbang Dejan Kulusevski, sebuah insiden terjadi ketika wasit Simon Hooper menghentikan laga karena indikasi pelanggaran terhadap Erling Haaland, alih-alih membiarkan permainan dilanjutkan. Padahal saat itu, City masih menguasai bola dan Jack Grealish tengah menerobos pertahanan tim tamu berlari ke arah gawang Tottenham. Rodri memberikan umpan ke arah Haaland, yang kemudian dilanggar oleh Emerson Royal. Namun sang striker berhasil mempertahankan bola dan memberikan umpan ke arah Grealish yang kemudian berlari ke arah gawang Tottenham untuk mencetak gol. Awalnya sang wasit membiarkan permainan berlanjut, tapi akhirnya meniup peluitnya dan memberi City tendangan bebas, alih-alih membiarkan Jack Grealish mencetak gol. Para pemain City yang dipimpin oleh Haaland sangat marah dengan keputusan tersebut dan mengepung sang wasit untuk mengungkapkan kekesalan mereka. Tayangan ulang tampaknya menunjukkan wasit Hooper awalnya memberikan isyarat untuk menghentikan permainan, tetapi ia tidak meniup peluitnya, sehingga para pemain City melanjutkan serangan mereka. Wasit Hooper baru meniup peluitnya beberapa detik kemudian, setelah Haaland mengirimkan bola melewati bagian pertahanan Spurs yang disambut oleh Jack Grealish yang tak terkejar berlari ke arah gawang Spurs hendak mencetak gol. Kenapa tidak pakai VAR? Jawabannya tidak bisa. Aturan menyebutkan bahwa VAR hanya dapat membantu wasit jika terjadi kesalahan yang jelas atau insiden serius yang terlewatkan, sehubungan dengan ada gol atau tidak ada gol, penalti atau tidak ada penalti, kartu merah langsung, dan bukan kartu kuning kedua atau peringatan, kesalahan melakukan identifikasi, atau ketika wasit memperingatkan atau mengeluarkan pemain yang salah dari tim yang melanggar. Oleh karena itu, karena ini adalah keputusan di lapangan yang tidak termasuk dalam 4 kategori di atas, VAR tidak dapat melakukan intervensi. Jadi bagaimana menurutmu? Apakah keras kepalanya Postecoglou yang tak mau merubah taktik memang membuktikan kebenaran taktiknya? Dan apakah menurut kamu kemenangan Manchester City dirampok oleh keputusan kontroversial dari wasit? Berikan pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.